Sebelum ada tanah yang dipijak, sebelum ada tahta yang diperebutkan di Jawa, segalanya bermula dari kehendak yang maha kuasa yang meniupkan roh ke dalam jasad Nabi Adam. Inilah hulu dari segala sungai darah yang kelak akan membanjiri tanah Jawa dengan kemuliaan dan air mata. Di surga yang hening, Nabi Adam, manusia pertama itu, memiliki cahaya yang bersinar terang di dahinya, Nur Muhammad, cahaya nubuah yang menjadi tanda bagi mereka yang terpilih. Ketika Adam turun ke dunia, membawa kesedihan perpisahan dengan surga, namun membawa harapan bagi bumi, cahaya itu tetap bersemayam, mencari wadah untuk diteruskan. Waktu bergulir melintasi zaman. Dari Adam, cahaya itu turun kepada putranya, Nabi Sis. Disinilah takdir mulai bercabang, sebuah percabangan agung yang kelak akan mempertemukan tradisi kenabian dan tradisi kedewataan di tanah Jawa. Nabi Sis menerima 2 mustika. Mustika pertama membawa garis para nabi yang kelak melahirkan Rasulullah di tanah Arab. Namun, mustika kedua yang berkilau dengan misteri yang berbeda melahirkan Sayyid Anwar. Sayyid Anwar sosok yang gelisah, berkelana mencari hakikat keberadaannya. Ia tidak berjalan ke arah padang pasir, melainkan menyeberang ke arah matahari terbit, meminum air kehidupan, dan menyerap kesaktian semesta. Dalam pengembaraannya, ia melepaskan kemanusiaannya dan menjadi sosok yang melampaui waktu, Sang Hyang Nur Cahya. Darahnya terus menetes, semakin pekat dengan kesaktian. Dari Nur Cahya, lahirlah Sang Hyang Nur Rasa, lalu Sang Hyang Wenang, hingga akhirnya lahirlah sosok penguasa kahyangan yang agung, Sang Hyang Tunggal. Di puncak Mahameru yang belum bernama, Sang Hyang Tunggal memegang telurnya sendiri, sebuah simbol penciptaan. Telur itu pecah, kulitnya menjadi Batara Antaga atau Togok, putih telurnya menjadi Batara Ismaya atau Semar, dan kuning telurnya, inti dari segala inti, menjelma menjadi Batara Guru. Batara Guru dengan 4 lengannya yang berkasa dan mata yang mampu menatap 3 dunia, bertahta di Suralaya. Dialah yang mengatur tatanan jagat raya bagian timur. Namun, Batara Guru tahu, kahyangan hanyalah tempat mengawasi. Drama sesungguhnya harus terjadi di bumi. Ia memandang ke bawah, ke sebuah pulau panjang yang masih terombang-ambing di lautan luas, belum dipaku ke dasar bumi. Pulau itu bernama Jawa. Tanahnya subur namun liar, hutannya lebat menyimpan 1000 jin dan peri. Batara Guru menitahkan para dewa untuk menancapkan Gunung Mahameru dari India ke pulau itu, agar ia diam dan tenang. Saat pulau itu berhenti berguncang, Batara Guru menyadari satu hal. Tanah ini membutuhkan raja. Bukan sembarang raja, melainkan raja yang mengalirkan darah Adam dan darah dewa sekaligus. Maka diturunkanlah Batara Brahma, sang dewa api, untuk turun ke bumi, menyamar menjadi manusia, dan memulai garis keturunan raja-raja pertama. Di kerajaan Gilingwesi, drama manusia dimulai. Watu Gunung, raja yang gagah perkasa, namun jatuh dalam dosa karena menikahi ibunya sendiri tanpa sadar, menjadi babak tragis pertama dalam sejarah tanah ini. Kehancuran Watu Gunung oleh para dewa menjadi penanda bahwa kekuasaan di tanah Jawa haruslah dijalankan dengan laku prihatin dan moralitas, atau kehancuran akan datang dari langit. Namun, benih telah ditanam. Darah dewa telah tumpah di bumi Jawa, bercampur dengan tanah lempung. Silsilah ini akan terus berputar, menunggu waktu yang tepat untuk melahirkan sebuah wangsa agung di masa depan. Wangsa yang kelak akan menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Mataram. Tapi sebelum itu terjadi, Jawa harus melewati masa-masa kegelapan dan keemasan silih berganti. Dan kisah itu berlanjut ke sebuah kerajaan di ujung timur, di mana intrik dan pengkhianatan mulai menjadi wajah kekuasaan.
Langit di atas Jenggala dan Kediri membentang kelabu, menaungi zaman di mana tatanan seringkali ditentukan oleh tajamnya pedang. Di sebuah desa kecil bernama Pangkur, takdir sedang menenun jaringnya dengan cara yang tak terduga. Di sana, Dewa Brahma kembali menabur benih, bukan di istana, melainkan di rahim seorang wanita desa bernama Ken Endok. Bayi itu lahir dan dibuang di kuburan, menangis di antara nisan-nisan tua. Namun, Batara Guru tidak membiarkan darah Brahma mati sia-sia. Cahaya terang memancar dari tubuh bayi itu, menarik perhatian seorang pencuri bernama Lembong. Bayi itu dinamai Ken Arok. Ia tumbuh bukan sebagai pangeran yang halus budi bahasanya, melainkan sebagai berandal yang liar, perampok yang ditakuti, namun memiliki karisma yang membuat orang tunduk tanpa sadar. Ken Arok adalah api yang tak terkendali. Ia meresahkan desa-desa, menjadi buronan kerajaan, hingga akhirnya langkah kakinya dipertemukan dengan Loh Dawe, seorang Brahmana suci dari tanah seberang, India. Loh Gawe tidak melihat seorang penjahat, mata batinnya melihat sosok Batara Guru dalam wujud manusia. "Ikutlah bersamaku," ujar Loh Gawe, "kelak engkau akan menggenggam tanah Jawa." Dibawalah Ken Arok mengabdi ke Tumapel, menghamba pada Akuwu Tunggul Ametung, penguasa wilayah itu yang berwatak keras dan sombong. Arok hanya menjadi abdi rendahan, hingga suatu sore di Taman Boboji mengubah segalanya. Tunggul Ametung turun dari kereta kudanya bersama permaisurinya yang jelita, Ken Dedes. Saat sang permaisuri turun, angin nakal menyingkap kain jariknya. Di mata orang biasa, itu hanyalah betis wanita. Namun, di mata Ken Arok yang telah diasah kepekaannya, ia melihat cahaya yang menyilaukan memancar dari rahim Ken Dedes. Cahaya itu bersinar bak matahari, menembus tulang dan daging. Gemparlah hati Arok. Ia bertanya pada gurunya, Loh Gawe. Sang Brahmana terdiam sejenak, lalu berbisik dengan suara berat, "Itulah tanda wanita Nareswari, wanita utama. Barang siapa yang memperistrinya, maka dari rahimnya akan lahir raja-raja yang menguasai tanah Jawa." Ambisi Arok meledak. Ia tak lagi menginginkan harta rampokan, ia menginginkan tahta. Namun, jalan menuju tahta harus dibayar dengan darah. Ia mendatangi Empu Gandring, pandai besi sakti, memesan sebuah keris yang mampu membunuh penguasa yang kebal senjata. "Buatkan aku keris dalam 5 bulan, tuntut Arok. Empu Gandring menggeleng, "Sabar anak muda, keris bertuah butuh waktu setahun untuk ditempa dengan mantra." Ketidaksabaran Arok adalah bencana. 5 bulan kemudian ia datang dan mendapati keris itu belum sempurna sarungnya. Amarahnya tak terbendung, ditusuknya Empu Gandring dengan keris buatannya sendiri. Di tengah sekaratnya, sang empu memuntahkan kutukan yang akan menghantui sejarah Jawa selama berabad-abad. "Arok, engkau akan mati oleh keris ini. Anak cucumu 7 turunan akan mati oleh keris ini." Arok tak peduli, ia mengambil keris berdarah itu, menyusun siasat licik. Keris itu dipinjamkan kepada Kebo Ijo, rekannya yang suka pamer. Ketika seluruh Tumapel mengira keris itu milik Kebo Ijo, Arok mencurinya di malam buta, menyelinap ke kamar Tunggul Ametung dan membenamkan logam dingin itu ke dada sang Akuwu. Pagi harinya, Kebo Ijo diseret dan dihukum mati sebagai pembunuh, sementara Ken Arok muncul sebagai pahlawan yang menyelamatkan Tumapel. Ia menikahi Ken Dedes yang tengah mengandung benih Tunggul Ametung. Di atas darah pengkhianatan itu, Arok mendirikan Singasari dan menggelari dirinya Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Ia berhasil menggenggam kekuasaan, namun ia lupa kutukan Empu Gandring tidak pernah tidur. Ia hanya menunggu waktu untuk menagih janji. Kutukan Empu Gandring telah tuntas menagih darah demi darah di Singasari. Wangsa Rajasa saling tikam, hingga akhirnya kerajaan itu runtuh oleh pemberontakan Jaya Katwang. Namun, wahyu ke Prabon,
cahaya ilahi yang menandai hak untuk memerintah, tidak musnah. Cahaya itu melesat keluar dari reruntuhan istana, mengikuti seorang pangeran pelarian bernama Raden Wijaya. Dengan hati yang luka, namun tekad sekeras baja, Raden Wijaya membabat hutan tarik yang angker. Di tengah belantara yang dipenuhi roh halus dan harimau itu, para pengikutnya menemukan buah maja. Ketika dimakan, rasanya teramat pahit. Dari sanalah nama besar itu lahir, Majapahit. Di atas tanah yang pahit itu, Raden Wijaya membangun siasat yang manis, mengadu domba pasukan Tartar, Mongol, yang datang dari seberang lautan untuk menghancurkan musuh-musuhnya, sebelum akhirnya mengusir mereka kembali ke lautan. Majapahit pun berdiri tegak, Wilwatikta menjadi pusat jagat raya. Namun, keagungan Majapahit baru benar-benar mencapai puncaknya ketika tahta diduduki oleh Hayam Wuruk, didampingi oleh seorang Mahapatih yang dadanya terbakar oleh api ambisi persatuan, Gajah Mada. Di hadapan para menteri dan petinggi kerajaan di Paseban Agung, Gajah Mada menghunus kerisnya dan mengucapkan sumpah yang menggetarkan tiang-tiang istana, sebuah sumpah yang menolak kenikmatan duniawi sebelum tugas suci selesai. Lamun huus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah Ring Borun, Ring Seram, Tanjung Pura, Ring Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Saat itulah aku akan memakan buah palapa atau bersenang-senang. Sumpah itu bukan bualan. Majapahit menjelma menjadi naga raksasa yang sayapnya menaungi seluruh kepulauan. Kapal-kapalnya merajai lautan, benderanya gula kelapa atau merah putih, ditakuti dan dihormati dari semenanjung Melayu hingga ujung timur. Emas berlimpah, sastra berkembang, dan candi-candi menjulang menggapai langit. Namun, hukum alam berlaku, apa yang terbit pasti akan terbenam. Sepeninggal Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Majapahit perlahan kehilangan cahayanya. Perang saudara atau perang paregreg menggerogoti tubuh naga itu dari dalam. Hingga sampailah tahta pada Prabu Brawijaya V atau Kertabumi. Ia adalah raja yang agung, namun batinnya gelisah. Zaman sedang berubah. Di pesisir utara, angin baru mulai bertiup. Para pedagang dari Gujarat dan Parsi membawa ajaran baru, Islam. Suara azan mulai terdengar lamat-lamat, bersaing dengan genta kuil. Prabu Brawijaya sendiri merasakan perubahan itu di dalam istananya. Ia menikahi seorang putri cantik jelita dari tanah seberang, Putri Campa yang beragama Islam. Cinta sang Prabu kepada Putri Campa membuka gerbang toleransi, namun juga menanam benih kecemasan di kalangan para pendeta Hindu-Buddha. Sang putri membawa serta keponakannya, seorang ulama besar, dan kelak dari garis keturunan Prabu Brawijaya dengan selir-selirnya akan lahir anak-anak yang memilih jalan berbeda dari ayahnya. Suatu malam, Prabu Brawijaya bermimpi. Ia melihat bulan jatuh ke bumi, tepat di wilayah Bintoro atau Demak. Cahayanya begitu terang hingga menyilaukan, membuat cahaya lilin di Trowulan tempat redup dan mati. Ia terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu, Wahyu Cakraningrat sedang bersiap-siap untuk pindah, bukan lagi bersemayam di Trowulan, melainkan mencari rumah baru. Majapahit sedang menatap senjakalanya, dan fajar baru akan segera menyingsing dari utara. Fajar itu dibawa oleh seorang pemuda yang darahnya mengalir campuran Majapahit dan Campa. Takdir seringkali bekerja melalui jalan yang berliku dan penuh ironi. Prabu Brawijaya V, penguasa Majapahit yang agung itu, pernah memiliki seorang selir yang amat dicintainya, Putri Cina. Kecantikannya bak porselen, namun kehadirannya memantik api cemburu di hati Ratu Dwarawati atau Putri Campa. Demi menjaga kedamaian istana, dengan berat hati, sang Prabu menyerahkan Putri Cina yang sedang mengandung benihnya kepada Arya Damar, Adipati Palembang. Rawatlah ia dan bayinya, jangan kau sentuh ia sebagai istrimu sampai bayiku lahir, titah seorang Bulopati. Di tanah Palembang, lahirlah bayi laki-laki itu. Wajahnya memancarkan kewibawaan Majapahit sekaligus kehalusan darah Tionghoa. Ia diberi nama Raden Patah atau Jimbun. Ia tumbuh besar bersama saudara tirinya, Raden Kusen.
Namun darah raja tidak bisa dibohongi. Jiwa Raden Patah tidak betah diam di Palembang. Ia menolak menggantikan ayah angkatnya menjadi adipati. Ada suara gaib yang memanggil-manggil dari seberang lautan, kembali ke tanah leluhurnya, Jawa. Bersama Raden Kusen, ia membelah lautan, mendarat di tanah Jawa dan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Di sanalah Raden Patah menemukan bukan hanya ilmu agama, tapi juga tujuan hidupnya. Ia adalah jembatan antara masa lalu Jawa yang tua dan masa depan yang baru. Sunan Ampel dengan kewaspitaannya melihat cahaya nur buat bersinar di dahi pemuda itu. Ia tahu inilah sosok yang dimimpikan Prabu Brawijaya. Inilah bulan yang jatuh ke bumi itu. Pergilah ke arah barat, Raden. Carilah sebuah hutan yang dipenuhi ilalang, namun bukan sembarang hutan. Carilah hutan di mana ilalangnya menebarkan aroma wangi. Di sanalah kau harus membabat alas dan mendirikan pesantren. Raden Patah mematuhi titah gurunya. Ia berjalan ke barat, menembus belantara yang liar, hingga tibalah ia di sebuah hutan rawa di pesisir utara. Ajaib, ketika angin berhembus, ilalang-ilalang di sana tidak berbau apak lumpur, melainkan semerbak wangi. Itulah hutan Geladah Wangi atau Bintoro. Di sana, Raden Patah tidak membangun istana megah bertabur emas. Ia membangun langgar, ia membuka lahan pertanian, dan ia mengajarkan tauhid. Gelagah Wangi yang sunyi berubah menjadi ramai. Para santri, pedagang, dan rakyat jelata berduyun-duyun datang, tertarik oleh karisma sang pemimpin yang rendah hati, namun gagah perkasa. Tempat itu kemudian dikenal sebagai Demak. Kabar tentang kemajuan Gelagah Wangi akhirnya sampai ke telinga Prabu Brawijaya di Trowulan. Majapahit cemas, apakah ini pemberontakan? Dipanggillah Raden Patah untuk menghadap ke istana. Pertemuan itu begitu dramatis. Sang ayah, raja tua yang mewakili senjakala dewa-dewa, duduk di singgasana emasnya. Di hadapannya bersimpuh sang anak, pemimpin muda yang membawa panji pengyakinan baru. Prabu Brawijaya menatap wajah Raden Patah dan melihat dirinya sendiri di sana. Ia tidak melihat musuh, ia melihat pewaris. Alih-alih menghukum, Prabu Brawijaya justru mengakui Raden Patah sebagai anaknya dan merestuinya menjadi adipati di Bintoro Demak. Memerintahlah di sana, Angger, jadikan Bintoro makmur, ucap Brawijaya. Tanpa disadari sang Prabu, restu itu adalah penyerahan tongkat estafet kekuasaan secara simbolis. Majapahit semakin rapuh, ditinggalkan oleh para punggawanya yang kecewa atau menyeberangi ke agama baru. Sementara di utara, Demak bersinar semakin terang, mengumpulkan kekuatan, menunggu saat ketika Wahyu Cakraningrat benar-benar meninggalkan Trowulan selama-lamanya. Langit di atas Trowulan mendung pekat, pertanda badai besar akan segera datang. Badai yang akan mengakhiri riwayat kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Tahun 1400 Saka. Langit di atas Trowulan berwarna merah saga, seolah matahari enggan terbit karena malu menyaksikan apa yang akan terjadi. Sirna ilang kertaning bumi, hilang lenyaplah kemakmuran dunia. Ramalan itu bergema di lorong-lorong istana Majapahit yang kini sunyi. Raden Patah, sang adipati Bintoro, berada dalam dilema yang merobek jiwanya. Di satu sisi darah Majapahit mengalir deras di nadinya, menuntut bakti kepada ayahanda Prabu Brawijaya V. Namun di sisi lain, para wali songo, guru-guru spiritual tanah Jawa, telah berfatwa, Majapahit telah kehilangan wahyu keprabonnya. Istana itu sudah tua, rapuh, dan yang lebih penting, menghalangi cahaya Islam yang hendak menerangi Nusantara. Tugas suci memanggilnya untuk mengambil alih kendali. Pasukan Demak bergerak bukan dengan sorak-sorai kebencian, melainkan dengan derap langkah yang berat penuh takzim. Mereka datang bukan untuk menjajah, tapi untuk mengislamkan pusat kekuasaan. Di dalam keraton, Prabu Brawijaya V duduk tenang di singgasana. Ia tidak menghunus pedang. Mata batinnya yang tajam melihat pasukan putranya mendekat. Ia sadar zamannya telah habis. Dewa-dewa tidak lagi berbisik padanya. Dengan hati yang pasrah namun penuh harga diri, Sang Prabu tidak membiarkan dirinya ditangkap atau dibunuh. Ia memilih jalan para resi, moksa. Seketika itu juga, raga Sang Prabu lenyap,
melebur menjadi cahaya, meninggalkan tahta yang kosong dan pakaian kebesaran yang tergeletak seolah pemiliknya baru saja menguap ke udara. Bersamaan dengan itu, kilatan cahaya ilahi, Wahyu Cakraningrat, melesat keluar dari keraton Majapahit, terbang melintasi langit malam bagai komet, dan jatuh tepat di pendopo Kadipaten Demak Bintoro. Majapahit telah runtuh, bukan oleh api yang membakar, tapi oleh takdir yang bergeser. Kini, Demak adalah pusat jagat Jawa. Raden Patah dinobatkan sebagai Sultan pertama dengan gelar Senopati Jimbun Ngabdul Rahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Namun sebuah kesultanan butuh lebih dari sekedar tahta, ia butuh jiwa. Maka para wali Songo berkumpul untuk membangun sebuah masjid agung yang akan menjadi paku bumi bagi kesultanan baru ini. Masjid Agung Demak dirancang dengan arsitektur yang melambangkan filosofi Jawa dan Islam. Atap tajuk tumpang tiga melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Namun pembangunan tidak berjalan mulus. Batas waktu peresmian semakin dekat, harus selesai sebelum sholat Jumat pada hari yang ditentukan. Namun satu dari 4 tiang penyangga utama, Saka Guru, belum tersedia. 3 tiang buatan Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Ampel sudah berdiri gagah. 1 tempat masih kosong. Kecemasan melanda para pekerja. Kayu jati utuh berukuran raksasa tak lagi bisa ditemukan dalam waktu singkat. Di saat kritis itulah Sunan Kalijaga muncul dengan laku nyelenehnya yang penuh hikmah. Ia tidak pergi ke hutan mencari pohon besar. Ia justru mengumpulkan tatal atau serpihan kayu sisa ketaman yang berserakan di sekitar lokasi pembangunan. Ribuan serpihan kayu kecil itu ia kumpulkan, ditumpuk, lalu diikat erat dengan rumput rawa. Malam itu, Sunan Kalijaga tidak tidur. Ia bermunajat memohon kepada Yang Maha Kuasa agar serpihan-serpihan tak berguna itu disatukan menjadi kekuatan. Dengan karomah yang diberikan Allah, tumpukan serpihan kayu itu memadat, menyatu, berubah menjadi tiang kayu yang utuh, sekeras besi dan sehalus sutra. Itulah Saka Tatal. Ketika pagi menyingsing, 4 Saka Guru berdiri tegak menopang atap masjid. Saka Tatal buatan Sunan Kalijaga berdiri sama tingginya, sama kuatnya dengan 3 tiang lainnya yang terbuat dari kayu utuh. Ini adalah simbol abadi bahwa kekuatan Islam di Jawa dibangun bukan hanya oleh kaum bangsawan, tapi juga oleh rakyat jelata, Tatal, yang bersatu padu dalam ikatan iman. Masjid Agung Demak pun berdiri megah. Suara azan pertama kali dikumandangkan, menggetarkan udara, menandakan bahwa matahari Majapahit telah benar-benar terbenam dan bulan purnama Demak kini bersinar terang benderang di langit Jawa. Namun sejarah tidak pernah berhenti bergolak. Di balik kemegahan Demak, benih-benih konflik baru mulai bertumbuh di antara para pewaris tahta. Darah kembali menuntut bayaran. Sepeninggal Sultan Trenggana yang gugur di medan laga Panarukan, Demak Bintoro tidak lagi diselimuti doa-doa khusyuk, melainkan diselimuti kabut tebal kecurigaan. Langit mendung menggantung di atas istana, seolah menahan tangis. Wahyu kekuasaan kini menjadi rebutan yang mematikan. Di Jipang Panolan, duduklah Arya Penangsang. Sosoknya gagah, matanya nyalang bak harimau lapar, dan temperamennya sekeras baja. Ia bukan sekadar adipati, ia adalah api yang menyimpan dendam membara. Ia tahu rahasia kelam masa lalu. Ayahnya, Pangeran Sekar, Pangeran Sedalepen, dibunuh di tepi sungai atas perintah sepupunya sendiri, Sunan Prawoto, demi memuluskan jalan Sultan Trenggana naik tahta. Darah harus dibayar darah, bisik Arya Penangsang. Di pinggangnya terselip keris Kiai Setan Kober, pusaka sakti mandraguna buatan Empu Supa yang haus darah, yang konon aura panasnya bisa membuat pemiliknya menjadi beringas. Malam itu, Arya Penangsang mengutus abdi kepercayaannya, Rangkut, untuk menyusup ke keraton Prawoto. Sunan Prawoto, yang kini memegang tahta, namun hatinya lembut bagai ulama, sedang bersujud dalam sholat malam. Ia sadar maut mengintainya. Ketika Rangkut menghunus keris di belakangnya, Prawoto tidak melawan. "Aku mengakui dosaku membunuh ayah gustimu,"
ucap Prawoto lirih. Bunuhlah aku sebagai balasan, tapi jangan kau sentuh istri dan anak-anakku. Namun setan Kober adalah keris yang jika sudah dicabut, pantang masuk sarung tanpa darah. Rangkut menusuk Prawoto hingga tembus ke punggung. Tragis, istri Prawoto yang berlindung di balik punggung suaminya pun turut tertembus dan tewas seketika. Demak gempar, raja mereka mati dibunuh. Kabar kematian ini sampai ke telinga adik Prawoto, Ratu Kalinyamat di Jepara. Hatinya hancur, namun jiwanya memberontak. Bersama suaminya, Pangeran Hadiri, ia memacu kereta kuda menuju Kudus, meminta keadilan kepada Sunan Kudus, guru dari Arya Penangsang. Namun jawaban Sunan Kudus sungguh menyayat hati. Kakakmu Prawoto itu memang berhutang nyawa, Nimas. Ia menuai apa yang ia tanam. Sang Sunan secara halus berpihak pada murid kesayangannya, Penangsang, yang dianggap lebih pantas memimpin Islam dengan tangan besi dibanding keturunan Trenggana. Pulang dengan tangan hampa dan hati kecewa, rombongan Ratu Kalinyamat dicegat di tengah jalan oleh utusan Arya Penangsang. Pangeran Hadiri dikeroyok dan dibunuh secara keji di hadapan istrinya sendiri. Ratu Kalinyamat selamat, namun jiwanya telah mati separuh. Ia membawa jenazah suaminya pulang dengan dendam yang menggumpal di dada, lebih panas dari lahar Gunung Muria. Ia tidak kembali ke istana untuk menangis. Ia naik ke Gunung Danaraja, melepaskan segala atribut kebangsawanannya dan melakukan tapa atau bertapa yang mengerikan. Di puncak bukit yang sunyi itu, ia mengucap sumpah yang menggetarkan jagat raya, sumpah seorang wanita yang terluka parah. Ora bakal ingsun nganggo sinjang, yen durung kesat jambul uane Arya Penangsang. Aku tidak akan memakai kain atau berbusana pantas sebelum aku berkeramas dengan darah Arya Penangsang dan menggunakan kepalanya sebagai alas kakiku. Sumpah itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah undangan perang terbuka. Ratu Kalinyamat menjanjikan seluruh harta dan wilayah Jepara serta Demak bagi siapa saja kesatria yang mampu memenggal kepala Arya Penangsang. Sayembara maut itu terdengar ke seluruh penjuru Jawa. Di Pajang, seorang adipati yang cerdas dan sakti, menantu Sultan Trenggana yang bernama Jaka Tingkir atau Hadi Wijaya, mendengar jeritan batin iparnya itu. Ia tahu saatnya telah tiba, bukan hanya untuk membela keluarga, namun untuk menentukan siapa penguasa tunggal tanah Jawa selanjutnya, Jipang yang berapi-api atau Pajang yang tenang menghanyutkan. Perang saudara terbesar dalam sejarah Wangsa Demak kini tak terelakkan. Sungai Bengawan Solo akan segera berwarna merah. Sayembara Ratu Kalinyamat telah ditabuh. Sultan Hadiwijaya, Jaka Tingkir di Pajang, yang sebenarnya enggan memerangi saudara seperguruannya sendiri, memahami bahwa Arya Penangsang adalah bom waktu yang harus dijinakkan. Namun, Jaka Tingkir adalah ahli strategi yang ulung. Ia tidak maju sendiri. Ia mengutus dua abdi setianya yang juga saudara angkatnya, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Namun, siapa yang berani melawan Penangsang yang memiliki keris setan Kober dan tubuh yang kebal senjata? Strategi pun disusun. Pemanahan tidak menunjuk prajurit tua, melainkan mengajukan putranya sendiri, Danang Sutawijaya, seorang pemuda yang juga anak angkat Sultan Hadiwijaya. Mengapa anak ingusan? Tanya para punggawa. Pemanahan tersenyum misterius. Karena kesombongan adalah baju zirah Penangsang yang paling tebal, ia tak akan waspada melawan seorang bocah. Pasukan Pajang bergerak ke perbatasan Jipang, berhenti di sisi barat Sungai Bengawan Sore. Ada pantangan mistis yang dipercaya kedua belah pihak. Siapa yang pertama kali menyeberangi sungai ini dalam pertempuran, dia akan kalah. Maka Pajang menunggu. Mereka memancing. Ki Ageng Pemanahan menangkap seorang pekatik atau pencari rumput milik Penangsang. Telinga pekatik itu diiris dan sepujuk surat tantangan yang isinya sangat merendahkan martabat Penangsang diselipkan di bajunya. Di Jipang,
Arya Penangsang sedang menikmati makan siangnya ketika si Pekatik datang melolong kesakitan. Membaca surat itu, darah Penangsang mendidih seketika. Nasi di tangannya diremas hingga lumat. Ia meraung, menendang meja makan dan langsung berlari menuju kuda kesayangannya, Gagak Rimang. "Kakanda, jangan berangkat. Ingat pantangan sungai itu," teriak adiknya, Arya Mataram. Namun, telinga Penangsang sudah tuli oleh amarah. "Persetan dengan sungai, aku akan meminum darah Pajang hari ini." Dengan menunggangi Gagak Rimang, kuda jantan hitam yang beringas, Penangsang memacu lari menerjang angin. Sesampainya di tepian Bengawan Sore, ia melihat pasukan Pajang tenang-tenang saja di seberang. Tanpa pikir panjang, ia memacu kudanya menyeberangi air sungai yang keruh. Pantangan telah dilanggar. Takdir mulai bergeser. Di seberang sungai, Sutawijaya telah siap. Ia tidak menunggangi kuda perang biasa. Atas saran ayahnya, ia menunggangi seekor kuda betina yang sedang birkah atau birahi, yang ekornya telah dipotong. Begitu Penangsang tiba di daratan, kuda jantan Gagak Rimang mencium aroma kuda betina itu. Seketika, kuda perkasa itu menjadi liar tak terkendali. Ia meringkik, melonjak, enggan menuruti perintah tuannya, justru sibuk mengejar kuda Sutawijaya. Penangsang kehilangan kendali, pertahanannya terbuka. Saat itulah Sutawijaya menghujamkan tombak Kiai Pleret. Jelep, mata tombak itu merobek perut Arya Penangsang. Luka itu fatal. Usus sang Adipati Jipang terburai keluar, menjuntai mengerikan. Namun, kesaktian Penangsang memang tiada tara. Ia tidak mati, ia tidak jatuh. Dengan mata merah menyala menahan sakit, ia meraih ususnya sendiri, lalu melilitkan atau menyarungkannya pada gagang atau hulu keris setan kober yang terselip di pinggangnya agar tidak mengganggu pergerakannya. Ia terus maju, memburu Sutawijaya yang terdesak. Sutawijaya terpojok. Penangsang tertawa menggelegar. "Mati kau, bocah!" Tangan kanan Penangsang bergerak mencabut keris setan kober untuk menghabisi lawannya. Inilah detik-detik yang menentukan. Karena amarahnya yang meluap, ia lupa di mana ia melilitkan ususnya. Srets! Saat keris itu ditarik dari warangkanya, mata pisau yang teramat tajam itu langsung memotong ususnya sendiri yang terlilit di gagang. Tubuh raksasa Arya Penangsang menegang, darah menyembur deras. Kesaktiannya musnah bersama putusnya tali hidup di perutnya. Ia ambruk ke tanah, tewas oleh senjata kebanggaannya sendiri, tewas oleh amarah yang tak terkendali. Sorak-sorai pasukan Pajang membahana. Kematian Arya Penangsang menandai berakhirnya era Kesultanan Demak dan Jipang. Matahari kini bersinar penuh di atas Pajang. Jenazah Arya Penangsang dirawat dengan hormat, namun kepalanya sesuai janji dibawa kepada Ratu Kalinyamat. Sang ratu memenuhi sumpahnya, membasuh rambutnya dengan darah musuhnya, lalu menutup pintu pertapaannya. Dendam telah lunas. Kini, giliran Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi menagih janji kepada Sultan Hadimijaya. Hadiah tanah yang dijanjikan bagi siapa saja yang berhasil membunuh Penangsang, Bumi Pati, dan hutan Mentaok. Perang telah usai. Namun perang batin baru saja dimulai di Paseban Pajang. Sultan Hadiwijaya yang murah hati itu menepati janjinya membagi tanah. Kepada Ki Penjawi diberikanlah Bumi Pati, sebuah wilayah di pesisir utara yang sudah ramai, makmur, dan kaya raya. Penjawi menerimanya dengan senyum lebar. Ia mendapatkan daging yang empuk. Namun, kepada Ki Ageng Pemanahan, saudara angkat yang paling dicintainya, Hadiwijaya memberikan alas Mentaok. Hutan Mentaok bukanlah hadiah yang wajar. Itu adalah hutan belantara di selatan yang angker, tempat bersemayamnya jin-jin purba, harimau, dan pohon-pohon beringin raksasa yang akarnya membelit bumi. Belum ada desa, belum ada sawah, hanya kegelapan. Hadiwijaya sebenarnya menahan pemberian itu bukan karena pelit, melainkan karena takut. Sunan Giri pernah meramalkan, kelak di Mentaok akan lahir raja yang kekuasaannya mengalahkan Pajang. Memberikan Mentaok kepada Pemanahan sama saja dengan memelihara anak macan. Namun, janji seorang raja adalah sabda Pandita Ratu, tak boleh ditarik kembali.
Dengan intervensi Sunan Kalijaga yang menjamin kesetiaan pemanahan, surat kekancingan Tanah Mentauk pun diserahkan. Sebelum membabat hutan angker itu, Ki Ageng Pemanahan singgah ke tempat saudara seperguruan spiritualnya di Desa Sada, Gunung Kidul. Ia adalah Ki Ageng Giring. Berbeda dengan Pemanahan yang berkecimpung dalam politik istana, Ki Ageng Giring adalah petapa yang hidup dari bercocok tanam nira kelapa. Ia menjalani laku prihatin yang sunyi, berharap keturunannya kelak menjadi Raja Jawa. Suatu hari yang terik, Ki Ageng Giring memanjat pohon kelapa. Matanya tertumbuk pada sebutir kelapa muda atau degan yang aneh. Kelapa itu tidak bergelantungan biasa, melainkan memancarkan cahaya kebiruan yang redup namun magis. Hatinya bergetar, firasatnya mengatakan ini bukan kelapa sembarang kelapa. Saat dipetik, terdengar suara gaib berbisik di telinganya. Siapa yang meminum air kelapa ini sampai habis dalam satu tegukan, maka keturunannya akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Gemetar tangan Ki Ageng Giring, wahyu gagak emprit telah turun kepadanya. Ia membawa kelapa itu turun dengan hati-hati seolah membawa bayi raja. Namun karena hari masih siang dan ia harus menyelesaikan pekerjaannya di ladang, serta ia merasa belum cukup bersih diri untuk meminum wahyu itu, ia menaruh kelapa itu di atas para atau rak kayu di dapur. Nanti sore, setelah mandi dan sholat, aku akan meminumnya, batin Giring. Ia pun pergi ke hutan mencari kayu bakar, meninggalkan takdirnya tergeletak di dapur. Tak lama kemudian, Ki Ageng Pemanahan tiba di rumah Giring. Ia baru saja menempuh perjalanan jauh dari Pajang menuju Mentauk. Kerongkongannya kering, peluhnya berjucuran. Ia masuk ke rumah yang kosong itu. Tidak ada air di kendi. Matanya melihat kelapa muda yang segar di atas rak. Tanpa pikir panjang, tanpa tahu menahu soal wahyu, Pemanahan mengambil parang, membelah kelapa itu dan glek, glek, glek. Habis, air kelapa itu tandas dalam satu tarikan nafas, segar, menyegarkan sukma. Saat itulah Ki Ageng Giring pulang memanggul kayu bakar. Langkahnya terhenti di ambang pintu. Matanya terbelalak melihat batok kelapa kosong di pangan Pemanahan. Lututnya lemas, wajahnya pucat pasi seakan darahnya tersedot bumi. Kakang Pemanahan, suaranya parau. Kau minum air kelapa itu? Iya, Adi, aku haus sekali. Maafkan aku tidak menyisakan untukmu. Rasanya nikmat luar biasa, jawab Pemanahan polos. Ki Ageng Giring jatuh terduduk, air matanya menetes. Kakang, kau tidak meminum air kelapa, kau meminum wahyu. Kau meminum masa depan anak cucuku. Diceritakanlah rahasia suara gaib itu. Mendengar itu, Ki Ageng Pemanahan tertegun. Ia sadar, takdir Tuhan telah memilih jalannya sendiri. Wahyu ke Prabon itu memilih perutnya, bukan perut Giring. Namun Ki Ageng Giring tidak rela begitu saja. Ia merengek, sebuah negosiasi spiritual yang memilukan antara dua sahabat. Kakang, jika memang wahyu itu masuk ke tubuhmu, aku ikhlas keturunanmu yang jadi raja. Tapi izinkanlah keturunanku ikut merasakannya, barang satu turunan saja, Kakang. Ki Ageng Pemanahan menggeleng. Wahyu itu utuh, Adi, tidak bisa dibagi. Kalau begitu, biarlah anak cucumu yang memerintah, tapi kelak di keturunan ketujuh, biarlah ganti keturunanku yang menjadi raja. Pinta Giring mendesak. Pemanahan yang merasa iba dan juga menghormati persaudaraan mereka akhirnya mengangguk samar. Baiklah Adi Giring, semoga Gusti Allah mengabulkan. Kelak di kemudian hari, darah kita akan bersatu. Kesepakatan sunyi itu terkunci di gubuk Desa Sada. Pemanahan melanjutkan perjalanan ke alas Mentauk dengan membawa benih kekuasaan di dalam tubuhnya. Sementara Ki Ageng Giring menatap punggung sahabatnya dengan pandangan nanar, menyimpan harapan yang ditunda ratusan tahun. Kini, Pemanahan tiba di tepi hutan Mentauk. Di hadapannya, pohon-pohon raksasa berdiri seperti benteng hitam. Ia menghunus parangnya, bukan hanya untuk menebang pohon, tapi juga untuk membangun sebuah peradaban baru bernama Mataram. Waktu berlalu bagai air sungai yang tak pernah kembali ke hulu. Alas Mentauk yang dahulu angker dan gelap, kini telah berubah wajah. Di bawah tangan dingin Ki Ageng Pemanahan dan putranya, hutan itu menjelma menjadi negeri yang makmur bernama Mataram. Sawah menguning, pasar ramai, dan benteng-benteng kayu mulai berdiri kokoh.
Namun, takdir memanggil Ki Ageng Pemanahan untuk kembali ke pangkuan ilahi. Ia wafat meninggalkan wasiat kepada putranya, Danang Sutawijaya. Hormatilah Sultan Pajang sebagai ayahmu, namun persiapkanlah Mataram untuk menjadi negeri yang merdeka. Sepeninggal ayahnya, Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati. Darah mudanya bergejolak. Ia melihat Pajang sudah tua dan lemah, sementara Mataram sedang mekar-mekarnya. Ia membuat keputusan berani, menolak sebah, menghadap atau membayar upeti ke Pajang. Ini adalah tabuhan genderang pemberontakan. Namun, Senopati sadar, melawan ayah angkatnya yang sakti, Sultan Hadiwijaya, tidak bisa hanya dengan tombak dan keris. Ia butuh kekuatan yang melampaui nalar manusia. Malam itu, Senopati berjalan ke arah selatan, menuju tepian Samudra Hindia yang ganas. Di pantai Parangkusumo, ia duduk bersila di atas sebuah batu karang, Sela Gilang. Ia memusatkan cipta, rasa, dan karsa. Ia berdoa kepada Sang Pencipta Jagat Raya dengan kehusyukan yang mengerikan. Doa Senopati begitu dahsyat hingga mengguncang keseimbangan alam. Angin ribut menderu, ombak laut selatan yang biasanya bergemuruh kini mendidih bagaikan air dalam kancah raksasa. Ikan-ikan mati mengapung, badai petir menyambar-nyambar tanpa henti. Panas yang ditimbulkan dari tapa Brata Senopati menembus hingga ke dasar samudra, mengguncang istana emas yang bersemayam di sana. Penguasa Laut Selatan, Kanjeng Ratu Kidul, terkejut bukan kepalang. Singgasananya berguncang. Siapakah manusia yang berani mengobrak-abrik ketenangan kerajaanku? Batin sang ratu. Dengan kemurkaan yang anggun, sang ratu muncul ke permukaan samudra. Ia menaiki kereta kencana yang ditarik kuda-kuda sembrani, membelah ombak yang ganas. Namun, kemarahannya sirna seketika saat matanya menatap sosok yang duduk di batu karang itu. Ia melihat seorang kesatria yang tampan rupawan, yang cahayanya menandingi bulan purnama. Senopati tidak bergeming sedikit pun, meski badai menerjang tubuhnya. Hati Ratu Kidul luluh, bukan amarah yang tersisa, melainkan kekaguman, bahkan cinta. Sang ratu mendekat, menyentuh bahu Senopati, dan berbisik lembut bagai desau angin. Bangunlah, wahai satria. Doamu telah didengar, alam semesta telah tunduk padamu. Janganlah kau siksa lautan ini lagi dengan panasmu. Senopati membuka mata. Di hadapannya berdiri wanita tercantik yang pernah diciptakan, berbalut busana hijau pupus yang berkilauan. Siapakah engkau? Tanya Senopati. Aku adalah ratu yang menguasai seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Mari, ikutlah ke istanaku di dasar laut. Di sana, aku akan menjamu dirimu, ajak sang ratu. Dengan kesaktiannya, Senopati berjalan di atas air, bergandengan dengan Ratu Kidul menuju dasar samudra. Di istana bawah laut yang gemerlap itu, terjalinlah sebuah perjanjian sakral yang mengubah nasib Mataram selamanya. Di atas peraduan, Ratu Kidul bersumpah setia. Akulah istrimu, dan engkaulah suamiku, bukan hanya untukmu, tapi untuk seluruh raja keturunanmu kelak di Mataram. Kapanpun musuh datang menyerang, panggillah aku dengan isyarat batin. Aku dan seluruh bala tentara siluman Laut Selatan akan datang membantumu, melumat musuh-musuhmu. Senopati menerima tawaran itu. Ia mendapatkan legitimasi yang sempurna. Di darat, ia direstui oleh Sunan Kalijaga. Di laut, ia didukung oleh Ratu Kidul. 3 hari 3 malam, Senopati berada di dasar laut, mempelajari ilmu pemerintahan dan strategi perang dari sang ratu. Ketika ia kembali ke daratan Parangkusumo, ia bukan lagi sekedar Danang Sutawijaya. Ia adalah Raja Mataram yang pilih tanding. Matanya kini memiliki sorot yang membuat nyawa musuh ciut sebelum bertarung.
Di utara, Sultan Hadiwijaya di Pajang merasakan getaran itu. Ia tahu anak angkatnya telah mendapatkan sesuatu yang besar. Perang ayah dan anak tinggal menunggu waktu. Genderang perang telah ditabuh. Pajang, kerajaan yang selama ini menjadi payung bagi tanah Jawa, bergerak bagaikan naga raksasa yang terbangun dari tidurnya. Sultan Hadiwijaya, meski dengan hati berat harus memerangi anak angkatnya sendiri, menaiki gajah perangnya. Di belakangnya, ribuan prajurit, adipati, dan bupati dari mancanegara timur berbaris memenuhi cakrawala. Jumlah mereka bak semut yang menutup tanah, siap melumat Mataram yang kecil itu. Di Mataram, kecemasan melanda. Pasukan mereka kalah jumlah 1000 banding 1. Namun, di sisi Panembahan Senopati, berdiri sosok tua yang cerdik cendekia, Ki Juru Martani. Jangan andalkan otot toleh. Lawanmu adalah ayahmu, gurumu, rajamu. Kita tidak bisa menang dengan pedang. Kita menang dengan wasesa, kekuasaan Tuhan, bisik Ki Juru Martani. Pasukan Mataram menahan diri di sisi barat Sungai Opak, dekat Prambanan. Malam itu, alih-alih tidur mempersiapkan tenaga, Senopati melakukan ritual. Ia memukul dada, mengirim sinyal batin ke dua arah, ke puncak Gunung Merapi dan ke dasar Laut Selatan. Alam menjawab dengan cara yang mengerikan. Langit yang cerah mendadak berubah menjadi hitam pekat. Dari utara, Gunung Merapi bergemuruh. Bukan lahar yang turun, melainkan debu panas dan abu vulkanik yang disemburkan angin kencang tepat ke arah perkemahan pasukan Pajang di timur sungai. Bersamaan dengan itu, dari selatan, angin badai berbau garam laut menerjang, membuat tenda-tenda pasukan Pajang berterbangan. Pasukan Pajang panik. Mereka buta oleh debu, tersedak oleh abu, dan diterjang badai. Di tengah kekacauan itu, terjadi peristiwa yang membuat nyali para prajurit Pajang runtuh seketika. Dari angkasa yang gelap, sebuah bola api raksasa, sebuah meteor atau bintang kemukus, jatuh menderu dengan suara memekakkan telinga. Blar! Bintang itu menghantam tanah tepat di tengah-tengah perkemahan pasukan Pajang, dekat tempat peristirahatan Sultan Hadiwijaya. Tanah berguncang hebat, air Sungai Opak mendidih seketika. Jeritan ketakutan membahana mengalahkan suara gamelan perang. Para prajurit Pajang yang gagah berani menghadapi manusia, kini gemetar menghadapi kemurkaan langit. Mereka lari tunggang langgang, mengira kiamat telah tiba. Sultan Hadiwijaya tertegun di atas gajahnya. Ia tidak lari. Ia menatap kawah bekas hantaman bintang itu dengan pandangan nanar. Hatinya bergetar bukan karena takut, tapi karena tahu. Duh Gusti, gumam sang Sultan lirih, air matanya menetes. Ini bukan perang manusia, ini adalah kehendak-Mu. Wahyu ke Prabon telah benar-benar pergi dariku. Ia telah memilih anakku, Sutawijaya. Dengan jiwa besar namun hati yang remuk, Sultan Hadiwijaya memerintahkan pasukannya untuk mundur. Kita pulang ke Pajang, percuma melawan takdir. Dalam perjalanan pulang, rombongan Sultan singgah di makam keramat Sunan Tembayat di Klaten untuk berziarah dan menenangkan diri. Namun, keajaiban aneh kembali terjadi. Pintu gerbang makam yang biasanya mudah dibuka, kini terkunci rapat, seolah-olah ada tangan gaib yang menahannya dari dalam. Sekuat apapun para abdi dalam mencoba mendobrak, pintu itu bergeming. Sultan Hadiwijaya tersenyum pahit. Ia paham isyarat itu. Bahkan para wali pun sudah enggan menerima kedatanganku sebagai raja. Masaku sudah habis. Malang tak dapat ditolak. Saat hendak melanjutkan perjalanan, Sultan Hadiwijaya terjatuh dari gajah tunggangannya. Tubuhnya yang sepuh menghantam tanah keras. Sejak saat itu, sakitnya semakin parah. Ia ditandu pulang ke Pajang dalam keadaan sekarat. Sesampainya di Istana Pajang, Sultan memanggil anak-anak kandungnya, Pangeran Benawa, dan para keradat.
Dengan napas tersengal-sengal, ia memberikan wasiat terakhir yang penuh kasih, sebuah wasiat yang mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Jangan dendam pada kakangmu Sutawijaya. Dia adalah anakku juga. Dialah yang dikehendaki Allah menggantikanku. Serahkan Pajang kepadanya. Ikhlaskan. Tak lama kemudian, Sultan Hadiwijaya, Jaka Tingkir yang legendaris itu, menghembuskan napas terakhir. Pajang berduka, namun di balik duka itu, fajar Mataram menyingsing tinggi. Matahari kekuasaan kini berpindah sepenuhnya ke selatan, ke hutan Mentaok yang dahulu diejek sebagai sarang hantu. Mataram kini berdiri tanpa saingan, namun ujian bagi Senopati belum selesai. Musuh-musuh baru akan muncul, bukan dari luar, tapi dari sifat manusia yang tak pernah puas, pemberontakan dari wilayah-wilayah yang enggan tunduk pada raja baru. Mataram kini telah menjadi raksasa. Panembahan Senopati berhasil menundukkan Jawa Timur, termasuk Madiun yang keras kepala. Dari penaklukan Madiun itu, Senopati membawa pulang Retno Dumilah, putri Adipati Madiun yang cantik jelita dan sakti mandraguna untuk dijadikan permaisuri kedua. Namun, di balik kemenangan itu, ada hati yang retak. Di Istana Mataram, permaisuri pertama, Ratu Mas, putri Ki Penjawi dari Pati, menangis dalam diam. Posisinya tergeser, cintanya terbagi. Kabar kesedihan sang adik ini terbang melintasi angin hingga sampai ke telinga kakaknya di utara, Adipati Pragola I dari Pati. Darah Pati mendidih. Bagi Pragola, ini bukan sekedar soal poligami raja, ini soal harga diri keluarga Penjawi yang turut berjasa mendirikan Mataram. Jika Senopati bisa melupakan jasa orang Pati, maka Pati pun bisa melupakan Mataram, seru Pragola. Ia menabuh genderang perang, bukan untuk merebut tahta, tapi untuk menuntut keadilan perasaan, teguh timbul. Ribuan pasukan Pati bergerak ke selatan bagaikan banjir bandang. Mereka bukan musuh sembarangan, mereka adalah kerabat, sepupu, dan kawan lama para prajurit Mataram. Perang ini adalah mimpi buruk bagi Senopati. Ia harus menghunus pedang melawan adik iparnya sendiri, sosok yang ia kasihi. Kedua pasukan bertemu di dekat Prambanan, suasana mencekam. Tidak ada sorak-sorai kebencian, yang ada hanya keheningan berat. Langit mendung, seolah turut berduka melihat saudara hendak memakan daging saudaranya sendiri. Panembahan Senopati memaju kudanya maju ke tengah medan laga, sendirian. Ia tidak mengenakan baju zirah perang, melainkan pakaian keprabon yang agung. Wajahnya tenang, namun matanya basah. Dinda Pragola, seru Senopati, suaranya menggelegar, namun bergetar. Pulanglah, apa gunanya kita saling bunuh? Kita adalah keluarga. Di seberang, Adipati Pragola memacu kudanya. Wajahnya merah padam menahan amarah dan tangis. Kanda Senopati, jangan bicara soal keluarga jika kau membiarkan adikku menangis darah. Cabut senjatamu atau aku yang akan memenggal lehermu. Pragola yang terkenal sakti menyerang membabi buta. Ia menghujamkan tombaknya ke dada Senopati. Terang! Ujung tombak itu bengkok. Tubuh Senopati sekeras baja. Ajian lembu sekilan dan perlindungan ilahi melingkupinya. Senopati tidak membalas, ia hanya menangkis lagi dan lagi. Sadarlah Dinda, bujuk Senopati. Namun Pragola semakin kalap, ia merasa diremehkan karena Senopati enggan melawan. Serangannya semakin ganas, mengincar nyawa. Melihat itu, Senopati sadar, tidak ada jalan kembali. Takdir seorang raja adalah kesepian yang abadi, bahkan jika itu harus mengorbankan keluarga. Dengan hati hancur, Senopati menarik tombak Kiai Pleret. "Maafkan aku, Dinda," bisiknya. Saat Pragola menerjang, Senopati menggoreskan ujung Kiai Pleret ke lengan Pragola. Hanya goresan tipis, namun
Kiai Pleret bukanlah tombak biasa. Auranya meruntuhkan kekebalan dan mental lawan. Darah menetes, Pragola terhenti. Tubuhnya lemas, bukan karena lukanya, tapi karena kesaktiannya mendadak sirna di hadapan wahyu Mataram yang begitu besar. Pragola menatap Senopati, lalu menatap langit. Ia sadar wahyu Cakraningrat memang milik kakak iparnya itu. Dengan sisa tenaga, Pragola memutar kudanya, memerintahkan pasukannya mundur kembali ke Pati. Senopati tidak mengejar. Ia membiarkan musuhnya pergi. Di atas punggung kudanya, Raja Mataram itu menunduk, meneteskan air mata. Ia menang perang, tapi ia kalah dalam menjaga keutuhan hatinya. Pemberontakan Pati mereda, namun luka itu membekas dalam. Peristiwa ini menjadi penanda bahwa kekuasaan Mataram harus ditegakkan dengan ketegasan yang menyakitkan. Senopati kembali ke istana dengan kemenangan yang terasa hampa, menyadari bahwa masanya di dunia kian singkat. Ia harus segera menyiapkan penerus sebelum ajal menjemput. Di ufuk timur, fajar era baru mulai menyingsing, menanti kelahiran seorang cucu yang kelak akan membawa Mataram menuju puncak kejayaan yang sesungguhnya. Tahun demi tahun berlalu, rambut Panembahan Senopati mulai memutih. Setelah menundukkan musuh-musuh dan meletakkan dasar Mataram dengan darah dan laku prihatin, tibalah waktunya bagi sang pendiri untuk berpulang. Di pembaringannya, Senopati berpesan agar keturunannya tetap memegang teguh Wuworoh, ajaran leluhur, perpaduan antara syariat Islam dan kearifan Jawa. Senopati wafat dan bumi Mataram menangis. Ia dimakamkan di Kota Gede, di samping ayahnya, Ki Ageng Pemanahan. Tahta kemudian beralih kepada putranya, Raden Mas Jolang, yang bergelar Panembahan Hanyokrawati. Masa pemerintahannya adalah masa yang penuh gejolak transisi. Mas Jolang adalah raja yang gemar berburu untuk menenangkan pikirannya yang penat oleh intrik istana. Namun, kegemaran inilah yang menjemput ajalnya. Suatu malam di hutan Krapyak, saat mengejar kijang, kecelakaan tragis merenggut nyawanya. Sang raja wafat di tengah hutan perburuan, meninggalkan duka mendalam dan gelar Anumerta, Panembahan Sedo Krapyak. Mataram kembali yatim, menanti sosok yang mampu membawa mereka terbang lebih tinggi dari elang. Dari duka Seda Krapyak, terbitlah matahari yang sinarnya paling terang dalam sejarah Jawa. Putranya, Raden Mas Rangsang, naik tahta. Ia adalah sosok yang diramalkan oleh para leluhur, berhati baja, berotak kancil, dan berjiwa ulama. Ia bergelar Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Di bawah tangannya, Mataram bukan lagi sekadar kerajaan pedalaman. Sultan Agung memiliki ambisi Gung Binatoro, kekuasaan yang agung seluas jagat. Ia menundukkan pesisir utara, menaklukkan Surabaya yang angkuh hingga menyeberang ke Madura. Seluruh adipati di tanah Jawa, dari ujung timur hingga perbatasan barat, bersujud di bawah kakinya. Sultan Agung tidak hanya membangun benteng fisik, tapi juga benteng jiwa. Ia memadukan kalender Saka, Hindu, dengan kalender Hijriah, Islam, menciptakan kalender Jawa yang kita kenal sekarang, sebuah simbol penyatuan budaya yang abadi. Ia menulis sastra gending, mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa hikmah hanyalah kebuasan belaka. Di era inilah, babat tanah Jawi mencapai puncak legitimasinya. Namun, ada satu duri dalam daging bagi Sultan Agung. Di ujung barat Pulau Jawa, di kota yang dulu bernama Jayakarta, orang-orang berkulit pucat bermata biru dari negeri kincir angin, VOC atau Company, telah mendirikan benteng batu yang kokoh bernama Batavia. Gubernur Jenderal mereka, Jan Pieterszoon Koen atau Moerjangkung, menolak tunduk pada Mataram. Bagi Sultan Agung, keberadaan orang asing yang memonopoli perdagangan dan menindas pribumi adalah penghinaan terhadap kedaulatan Nusantara. Maka, pada tahun 1628 dan 1629, Sultan Agung meluncurkan serangan kolosal. Ribuan prajurit Mataram berjalan kaki ratusan kilometer, membelah hutan dan rawa, menyerbu Batavia. Perang itu mengerikan.
Sungai Ciliwung merah oleh darah. Meriam Mataram menggelegar, namun benteng Batavia terlalu kuat. Kegagalan terjadi bukan karena kurangnya keberanian, tapi karena pengkhianatan dan wabah penyakit, serta lumbung-lumbung padi pasukan Mataram di Tegal dibakar oleh mata-mata musuh. Meski gagal mengusir kumpeni sepenuhnya, Sultan Agung telah menanamkan rasa takut abadi di hati penjajah bahwa Jawa bukanlah bangsa yang mudah ditundukkan. Ia pulang bukan sebagai pecundang, tapi sebagai kesatria yang telah menunaikan tugas sejarahnya. Di penghujung usianya, Sultan Agung menyadari bahwa kekuasaan duniawi bersifat fana. Ia mulai mencari tempat peristirahatan terakhir yang lebih tinggi dari tahta manapun, tempat di mana ia bisa dekat dengan langit. Setelah pencarian spiritual, ia menemukan Bukit Merak di daerah Imogiri. Tanah itu berharum-harum, sunyi dan agung. Di sanalah ia membangun kompleks pemakaman raja-raja yang megah dengan ratusan anak tangga yang menjulang ke atas. Ia menitahkan bahwa kelak seluruh raja keturunan Mataram, Surakarta dan Yogyakarta harus dimakamkan di sana, bersatu dalam kematian meski mungkin kelak terpisah dalam kehidupan. Tahun 1645, Sultan Agung Hanyokrokusumo mangkat. Ia pergi menghadap Sang Khalid dengan meninggalkan warisan yang tak ternilai. Sebuah identitas kebudayaan Jawa yang utuh, sebuah semangat perlawanan anti-kolonial, dan sebuah dinasti yang legitimasinya tertulis rapi dalam Babat Tanah Jawi. Dengan wafatnya Sultan Agung, kisah Babat Tanah Jawi mencapai konklusi sempurnanya. Dari Nabi Adam, para dewa, raja-raja Majapahit, hingga Mataram Islam, benang merah itu telah terajut sempurna. Wahyu Keprabon telah menemukan rumah abadinya di Tanah Jawa, dijaga oleh semangat para leluhur yang bersemayam di puncak Imogiri dan kedalaman Laut Selatan.